والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Para jamaah, alhamdulillah bacaan surah Al-Jasiyah sudah selesai. Ada 6 ayat tadi, mulai ayat 32 sampai 37. Dan ini sekaligus juga akhir dari juz 25. Berarti insyaallah besok kita pindah ke juz 26. Berarti juga pindah surah baru, yaitu surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46. Pada ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila, dalam tafsirnya, wa idza qila lakum ayyuhal kuffaru, apabila dikatakan kepada kalian, wahai orang-orang kafir, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah, bil ba'si, tentang hidupnya setelah mati, itu haqqun, sesuatu yang benar. Was-sa'atu la raiba fiha, sedangkan hari kiamat bacaannya bisa birraf'i, bisa wan nasbi, bisa dibaca was-sa'atu, bisa was-sa'ata. Kalau was-sa'atu karena inna wa'dallahi haqqun, ya, was-sa'atu, jadi ataf kepada hakun. Sedangkan kalau dibaca was-sa'ata, dibaca nasab, inna wa'dallah was-sa'ata. Selama ada alasan boleh saja.
Tapi kita ngambil yang umum. Umumnya dibaca wasa'atu. Ya, kita baca wasa'atu saja. Wasa'atu dan hari kiamat la raiba fiha, la syakka fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Pasti terjadi. Cuma selalu ditunda karena ada orang yang sholat. Dan ini kalau di bumi ini sudah tidak ada ya orang yang sholat. Udah kukut. Jadi selama ada yang sholat, maka hari kiamat ditunda. Berarti orang itu harus berterima kasih kepada orang yang sholat. Sebab kalau orang itu enggak sholat, Allah itu sudah murka. Jangankan Allah ya. Bumi itu kalau diinjak oleh orang yang enggak sholat, itu sebetulnya marah. Makanya dalam hadis Nabi dinyatakan apabila orang kafir, apabila orang yang enggak sholat itu dimasukkan ke dalam bumi, begitu ditinggal oleh keluarganya, buminya itu bergerak sampai tulang rusuknya itu bisa penyet kabeh. Naudzubillah. Beda dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Justru kuburannya lebih indah dari rumah yang ditinggal dan seterusnya. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum, maka kamu mengatakan ma nadri masa. Jadi orang kafir itu kalau dikatakan bahwa hari kiamat itu pasti, dia jawabnya katanya ma nadri masa, kami tidak tahu kiamat itu apa. Subhanallah. Kira-kira jenengan saja, ya jenengan saja. Artinya tidak lebih dari itu. Kita biasa gini. Krungu orang ngomong kayak tadi itu kira-kira ya, Pak? Mesti jengkel. Dani ya Allah. Jengkelnya kepada orang kafir itu. Wong ditanya, dikatakan kiamat itu pasti terjadi. Ngomongnya katanya, mana dri masa. Kami itu enggak tahu kiamat itu apa. Subhanallah. Dan itu sering terjadi dulu itu pada Rasulullah. Jadi di hadapan Rasul itu. Jadi Rasulullah itu perjuangannya itu ya luar biasa. Qultum manadri masa. Memang kalau kapan terjadinya memang enggak ada, ya, enggak ada yang tahu. Katanya ayat berapa dulu itu? 34 surah 31 surah Luqman ayat terakhir 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu wada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya lah pengetahuan tentang as-sa'ah. Indahu ilmus sa'ah, ilmu tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya hanya Allah yang tahu. Tapi jangan ngomong kayak tadi itu, katanya, ya. Kultum manadri masa. Inna zunnu
Ai ma nazunnu, kami tidak menduga-duga, illa dhanna, kecuali ya hanya dugaan saja. Qolal mubarradu, berkata seorang mufassir namanya Al-Mubarrad. Jadi ada orang dulu namanya Al-Mubarrad, ahli tafsir. Kelihatannya namanya enggak keren ya, Mubarrad. Tapi ahli tafsir. Kita ini kadang-kadang namanya keren, tapi gak ada apa-apa. Katanya Imam Al-Mubarrad, asluhu, aslinya inna dzunnu illa dzunna itu katanya adalah innahnu illa nadzunnu dzanna. Jadi asalnya rodok dawa. Innahnu illa nadzunnu dzanna. Kami tidak lain kecuali hanya menduga-duga. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kamu tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, kepercayaan, annaha atiyatun, bahwa kiamat itu akan datang. Berarti apa? Dari sini saja rukun imannya hilang satu. Ya. Karena rukun iman ada berapa? Ada 6, salah satunya adalah percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhir, ya istilahnya itu hari akhir. Apa rukun iman yang 6 itu? Percaya adanya Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah, hari akhir. Ya, berarti nomor berapa tuh? Rukun iman yang ke 5 dulu, mari 4 dulu. Nah, yang ke-6 adalah takdir. Takdir baik dan jelek itu dari Allah. Tapi baik dan jelek itu ya karena orang itu sendiri, ya, bukan Allah yang inna dzunnu illa dzunna wa ma nahnu bimustayqinin. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat kita harus yakin. Di awal surah Al-Baqarah itu apa? Surah Al-Baqarah surah keberapa? Surah kedua. Mesti saya tanya itu, karena mesti jawab. Surah Al-Baqarah masih awal, jadi ayat 1, 2 sampai 3 itu ya. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah itu. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harus iman, harus percaya. Walaupun itu belum terjadi, tetapi Al-Quran sudah cerita. Loh saya enggak krungu. Nah, jawabnya ngaji ya. Itu ayat 32. Ayat 33, wa badalahum ay zahara, dan tampaklah bagi mereka. Kapan? Fil akhirati, di akhirat nanti. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu. Sebagai fa'il dari bada adalah sayyi'atu ma amilu. Keburukan-keburukan apa yang mereka kerjakan fid dunya, di dunia. Jadi nanti katanya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang di dunia itu nampak. Ketok
welo-welo. Kelihatan jelas sekali. Duh, padahal saya ini pernah melakukan kejelekan. Nanti kan izin. Gampang. Kalau ingin nggak izin, setiap melakukan kejahatan segera berbuat kebaikan. Katanya Rasul, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikuti perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa kejelekan. Jadi nanti nggak ada, wong sudah dihapus. Nah, gitu. Apalagi kalau sampai masuk ke kategori orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya udah tidak ada semua itu. Tapi itu pengecualian. Yang umum yaitu semua orang nanti katanya wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu. Sebagai apa? Jazaa'uha. Jadi hamzah itu kalau dibaca dhamma itu biasanya ditaruh di atasnya wawu. Jadi hamzah itu tulisannya itu ada kaedahnya tersendiri. Jadi menulis hamzah itu ada kaedahnya sendiri. Namanya kaedah imlaul hamzah. Jadi kaedah penulisan hamzah. Jadi kalau fathah biasanya di atas alif. Ya. Kalau kasroh biasanya di atasnya ya. Kalau dhamma di atasnya waw. Jazaa'uha sebagai balasannya. Jadi akan nampak, akan kelihatan sekali. Wahako bihim. Hako ini biasanya bihim. Wahako bihim aina zala bihim. Dan akan terjadi turun, asalnya nazala itu turun. Berarti kalau bahaya turun berarti apa? Ya terjadi. Ya. Wa haqa bihim maka nubihi yastahziun, apa-apa yang mereka dulu perolok-olokkan. Yang turun apa? Ai al-adzabu, yaitu siksaan. Jadi orang yang sekarang melakukan kejahatan yang kelihatannya itu tenang-tenang saja, aman-aman saja. Oh, enggak. Katanya ayat berapa ini tadi? 33. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Disangka aman-aman saja. Ternyata semuanya itu ada buktinya. Sebab katanya kemarin itu apa? Allah mengutus malaikat untuk menulis itu. 29. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguh kami ngutus atau menyuruh malaikat untuk nulis apa yang dikerjakan. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mulai bangun tidur terus tidak lupa. Lalu setelah itu wudu, setelah itu sholat sunnah. Ya, jadi bangun tidur langsung sholat sunnah. Setelah itu berangkat ke masjid, sampai di masjid tahiyatul masjid. Kalau enggak sempat tahiyatul masjid, baca al-baqiyatus sholihat. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itulah Islam. Jadi Islam itu enggak kaku. Ke masjid sebaiknya tahiyatul masjid, tapi keadaannya enggak memungkinkan. Enggak ada cara. Mestinya sebaiknya itu langsung aja.
Ya. Ini pertanyaan pertama sudah. Berarti nanti tidak ada pertanyaan sudah. Iya, saya mau ngomong gitu kepada takmir itu atau kepada masyarakat jamaah nggak sempat gitu. Mestinya gitu. Sebab kadang-kadang sering itu orang yang datang terlambat, begitu khutbah sudah dimulai, dia datang lurus dengan khotib sholat, tenang gitu sholat. Jadi mengkhutbai orang yang sedang, dan itu kadang-kadang jejer itu, terutama kalau masjidnya itu di kantor. Orang kantor itu kan biasanya datangnya ya pas adzan itu mau adzan. Jadi separuh dari khutbah itu tidak didengarkan. Karena apa? Orangnya sedang sholat. Memang sebaiknya langsung aja itu. Ada ada alternatif. Kalau bisa tahiyatul masjid. Kalau enggak, lunggu aja langsung sambil membaca al-baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai apa tadi? Wa haqa bihim maka nubihi yastahzi'un. Itu ayat 33. 34-nya wakilal yauma, hari ini. Jadi al yauma diartikan duluan. Wakilal yauma, hari ini dikatakan nansakum, kami melupakan kalian. Jadi Allah nanti akan mengatakan kami melupakan kalian. Ai natrukukum finnar, kami biarkan kalian itu di dalam neraka. Padahal mestinya Allah yang nulungi. Tapi apa katanya? Hari ini dikatakan kepada mereka nansakum, kami lupakan kalian, kami lupa kepada kalian. Kama nasitum lain. Jadi akibat juga akhirnya. Akibat perbuatan orang itu. Kama nasitum, sebagaimana kalian dulu lupa liqo ayaumikum hadza, terhadap pertemuan hari kalian ini, artinya hari kiamat. Nah, kalian dulu kan pura-pura lupa, pura-pura enggak tahu, pura-pura dalam perahu bahwa nanti itu ada hari kiamat. Ai taraktum al amala liliqaihi, kalian meninggalkan perbuatan yang mestinya akan menyelamatkan pertemuan hari ini, tapi kalian tinggal ke pasar, tinggal tidur, ya sudah, katanya Allah, karena kamu dulu lupa, ya sekarang saya juga lupa. Kalau di surah Toha hampir akhir itu apa? Yang apa namanya? Yang orang itu nanti dibutakan oleh Allah. Dibutakan. 124, 125, 126. Waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia nanti akan memperoleh kehidupan yang sulit, yang sempit. Wa nasyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan orang itu nanti di mahsyar dalam keadaan buta. Qala, orang tadi lalu tanya, Rabbi lima hasyatani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa saya sekarang dibutakan? Waqad kuntu basira, padahal saya dulu di kebun sari saya melek. Saya dulu enggak buta. Qala, Allah menjawab, qala kadzalika, begitulah, atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah datang, ayat-ayat kami dulu sudah dibacakan oleh orang namanya Pak Faisal. Fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Kamu tidak ke masjid, kamu kemana? Ya kerumun sebetulnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini juga kamu dilupakan, tidak ditolong.
Padahal di akhirat itu hanya Allah yang bisa nolong. Saudara kita nanti malah belayu semuanya. Ada itu juga ya ayat yang menyatakan apa namanya? Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Subhanallah. Surah berapa ini? Surah 80 ayatnya 34. Surah 80 berarti surah apa itu? Oh, Abasa, iya. Abasa wa tawalla itu. Surah 80, surah Abasa ayat 33 sampai 37. Jadi nanti manusia itu akan lari kan. Ya firul mar'u min akhihi dari saudaranya, wa abihi dari bapaknya, wa ummihi dari ibunya, wa banihi dari anaknya, wa sahibatihi dari istrinya. Bisa itu. Terutama kalau orang itu merasa bahwa ketika melakukan maksiat diketahui istrinya. Takut nanti istri ini menjadi saksi yang memberatkan, belayu. Ketemu saudaranya, belayu. Tapi lagi-lagi itu orang nakal, orang kafir, orang munafik. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana kesalahannya sudah dihapus, enggak. Ya, ketemu dengan saudaranya rangkulan, ketemu sama bapak ibunya nyungkem, kan gitu. Loh ada Pak sekarang itu, kalau ketemu dengan ibunya itu nyungkem, tapi sambil jukuk dompetnya. Enggak ada Pak Faisal, paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wakilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar. Tempat kalian neraka. Udah itu, enggak ada basa-basi lagi nanti kalau sudah di akhirat ini. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tidak mendapatkan penolong. Mani'ina minha, yang mencegah dari siksaan neraka. Lalu Allah memberikan alasan kenapa kok sampai seperti itu. 35-nya dzalikum, yang demikian itu bi annakum takhadtum ayatillah, disebabkan karena kalian mengambil, artinya menjadikan ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an, ittakhadtum ayatillahi Al-Qur'ana, Qur'an kamu jadikan huzwa, bahan olok-olokan. Jadi Al-Quran dibuat olok-olokan. Awas. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah menipu kepada kalian kehidupan dunia. Ya. Wah, ya ngaji ditinggal kulaan. Ya Allah, mbok yo nanti lah. Dan jenengan harus bersyukur. Ya. Jenengan harus bersyukur, alhamdulillah saya tidak ditakdirkan subuh-subuh kulaan. Loh, ada loh. Ya. Loh, kita ya, terutama kita yang rumahnya itu di dekat Embong. Jadi 2:30 saya adus itu untuk sholat malam. Itu banyak kendaraan yang lewat. Berarti apa? Orang itu ditakdirkan oleh Allah jam sakmono harus metu dari rumah. Kalau metunya dari rumah itu menuju suatu kebaikan, bagus mesti. Tapi kalau metunya itu hanya untuk kulaan, hanya untuk sepedaan. Ya. Tuh. Jadi jenengan sesekali itu harus ditambah syukurnya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, saya tidak di 2:30 tidak ditakdirkan untuk melaku di Embong.
Antara lain mengapa saya juga tidak mau diminta mengisi di subuh di masjid-masjid yang lain. Antara lain kalau ngisi subuh di tempat lain berarti 2:30 atau jam 3 saya harus sudah keluar. Ya Allah, wayai tahajud di tengah jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa gharratkumul hayatud dunya. Jadi telah menipu kepada kalian kehidupan dunia hatta kultum, sehingga kalian itu pernah ngomong la bi'sa wala hisaba. Waduh, ndak ada hidup setelah mati, itu ndak ada hisab, itu nggak ada. Kamu dulu kan ngomong gitu. Fal yauma, maka hari ini la yukhrajuna, kan? Mereka tidak dikeluarkan. Bil bina'i lil fa'il walil maf'ul. Bentuknya, bina itu bentuk. Bentuk dari lafal yukhrajun ini bisa yakhrujun, la yakhrujun lil fa'il, ada fa'ilnya. Walil maf'ul atau naibul fa'il, yaitu yukhrajun, dikeluarkan. Mereka tidak dikeluarkan minha minan nar, dari neraka. Udah digodok terus. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk tobat. Yasta'tibun itu diberi kesempatan tobat. Dan alhamdulillah orang kalau diberi kesempatan tobat sebesar apapun dosanya akan terhapus. Tapi ini enggak. Walahum yusta'tabun, mereka tidak diberi kesempatan untuk tobat. Jadi pada waktu melakukan kemaksiatan besar mati, udah yes. Kapan lagi? Na'udzubillah. Itu selama orang itu masih diberi kesempatan tobat, selesai, semuanya hilang. Katanya ayat berapa dulu itu? 70. Surahnya dulu itu apa? Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan wa ulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka itu semua kejahatannya, semua keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Subhanallah, diganti, jadi nggak ada. Itu kalau tobat. Tapi kalau nggak tobat, tobatnya ketika sakaratil maut, sudah kaseb, sudah tidak diterima. Katanya ayat 18 surah An-Nisa, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak diterima tobatnya orang yang suka melakukan kejahatan-kejahatan, begitu datang sakaratil maut dia baru mengatakan sekarang saya tobat. Kaisa kaseb wala hum yusta'tabun ay la yutlabu minhum, tidak diminta dari mereka, ay yardau rabbahum, untuk minta ridho Tuhan mereka, bitaubati dengan tobat, wa taati dan ketaatan. Kenapa? Li'annaha la tamfa'u yauma idin, karena tobat pada waktu itu sudah tidak bermanfaat, artinya tidak diterima. Ayat selanjutnya 36. Walillahil hamdu, maka hanya kepunyaan Allah lah pujian. Alhamdu al-wasfu bil jamil, yaitu sifat yang bagus. Ala wafai wa'dihi, karena Allah nanti akan menyempurnakan ancamannya fil mukadzibin, kepada orang yang suka mendustakan agama. Orang yang kadang-kadang suka ngomong mendustakan agama dengan bangga, sementara orang Islam terasa
sakit hatinya. Oh, awas. Nah, kan gitu. Nanti ancaman Allah itu akan terwujud. Allah itu Rabbis samawati, Tuhan langit, wa Rabbil ardi, Tuhan bumi, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Coba itu kalau jenengan perhatikan, Rabbis samawati wa Rabb pakai wawu, wa Rabbil ardi, tapi alamin enggak pakai, Rabbil alamin langsung. Alamin. Artinya Allah itu adalah kholiqi ma dzukira, pencipta segala apa yang disebut tadi. Wal alamu, sedangkan alam, yang namanya alam itu adalah ma siwallah, apa-apa yang selain Allah. Itu namanya alam. Wa jumi'a, lafal tadi itu dijamakkan likhtilafi anwa'ihi, karena bermacam-macam. Ada langit, ada bumi, ada ini. Biasanya kalau banyak itu lalu dijamakkan. Wa rabbun, sedangkan lafal rabbun badalun, sebagai badal pengganti. Jadi Rabbis samawati wa Rabbil ardi Rabbil alamin, itu adalah pengganti dari lafal Allah. Falillah, makanya lalu dibaca cer, Rabbis samawati wa Rabbil ardi Rabbil alamin. Ayat yang terakhir dari surah Al-Jasiyah, yaitu ayat 37, walahul kibriya, dan hanya kepunyaan Allah lah keagungan. Dari kata-kata kabir, apa kabir? Besar, ya, keagungan. Azamah, walahul kibriya'u ay azamatu, keagungan. Fis samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi. Ini merupakan hal, katanya, keadaan. Ay kainatan fihima, sifat yang seperti itu katanya ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.